Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana shahra siyamil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil muhajirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para shaimin, para shaimat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan pagi ini. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi ini kita dapat melaksanakan beberapa kewajiban. Puasa kita, sholat kita, Pak insya Allah dijadikan sebagai bekal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam selalu kita bacakan dan kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan bacaan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi akan menjadikan sebab kita mendapatkan pertolongan dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian kita. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang orang yang meninggal, orang yang mati kemudian dia punya hutang puasa, maka dia harus diganti dengan memberikan makan atau mengganti dengan mud ya kemarin. Kemudian pagi ini kita lanjutkan lagi wasyaikhul harim atau wasyaikhul haram. Wasyaikhul harim in ajaza 'ani sawmi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Wasyaikhul harim, dan orang tua ya, orang tua yang jongkok, orang tua yang enggak berdaksa ya, udah lemah, udah pakai kursi roda. Ini kemudian dia ini orang tua yang jongkok, kemudian dia lemah, anis saumi dari berpuasa, yuftiru boleh tidak puasa, wa yut'imu dan memberikan makan, puasanya diganti dengan memberikan makan ankulli yaumin muddan, setiap hari memberikan makan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Satu hari itu ukurannya 1 mud. Orang tua. Siapa orang tua itu? Man balagha umruhu arba'ina sanatan. Ini secara umum orang tua itu adalah orang yang sudah di atas umur 40 tahun. Tua udah, Dubai. Mau pakai gaya apa itu susah udah. Hah? Orang kalau 40 tahun itu tua. Tua. Itu dasarnya dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu jelaskan bahwa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Diterusin ayatnya hatta iza balagha asuddahu wa balagha arba'ina yauman. Bukan ukuran dokter, bukan. Kata dokter bukan, tapi Al-Quran yang menentukan orang tua itu adalah orang yang sudah mencapai 40 tahun. Kenapa 40 tahun itu? Orang itu sudah mapan ya. Pikirannya kalau kita kata mau pemuda nggak macam-macam, mau ngapain, udah bikin lemah, udah makin lemah, udah nggak bisa berlaku, biar pakai apa aja juga ajubai udah nggak pantas. Udah lemah, udah mau diapain? Rambutnya udah putih pakai semir, kelihatan masih jalannya rada miring. Rambut putih pakai semir, muda lagi, cuma jalannya udah enjok, gitu, payah udah. Kalau orang sudah berada 40 tahun, itu usia tua. Wah, kalau dilihat, kalau udah tua jangan sering-sering aja. Kan udah tua nih, 40 tahun, jangan sering-sering aja. Semakin dia sering aja, serem.
Bener-bener ya baju besok. Kaca disalahin, keriput udah mulai. Itu Al-Quran. Jadi kalau 40 tahun lemah Haji Rahman, ukuran 40 tahun, dia mau cakep mau cantik payah udah gitu. Naik motor ada 40 tahun naik motor kenceng banget, naik motor kenceng pulang tiga tuh nggak bisa dibohongin. Pagi ya, kalau 40 tahun usia itu adalah usia batas manusia, udah tua. Kita lihat ini sejarah semua para nabi diangkat menjadi nabi, menjadi rasul di atas 40 rata-rata dah. Yang diangkat jadi nabi, yang diangkat jadi rasul itu di atas 40 tahun. Kenapa? Karena usia itu usia yang matang. Makanya ukurannya kalau orang mau benar, mau lempeng, mau lurus 40 tahun. Kalau 40 tahun masih belagu sampai mati gitu. Masih di pinggir kali aja udah 40 tahun, maghrib pulang udah maghrib mau ngapain? 40 tahun masih di pinggir kali kerukut. Jadi usia di dalam orang yang usia 40 atau usia 40 tahun itu adalah usia sudah tua. Yasin kita baca setiap hari. Setiap kita mau tarawih, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa orang yang dikasih umur panjang, orang yang ditambahin umur, kan kayak kita di pagi, umur panjang, umur tambah, nunakishu. Sebenarnya kita bukannya nambah secara kesehatan, tetapi akan berkurang. Nunakishu fil khalqi. Kejadian kita itu berkurang. Makanya saya bilang kalau udah 40 tahun jangan sering-sering ngaca gitu ya. Ya kesel sama kacanya, jangan sering kaca. Nyisir juga kalau perlu, jangan, udah ngapain nyisir ya. Rambut pendekin aja udah, cepat ya. Udah kagak pantas mau ngapain udah ya. Kalau udah usia 40 tahun maka manusia ini adalah akan kejadiannya semakin berkurang. Makanya Pak, puasa tahun kemarin sama puasa tahun ini beda. Setiap tahun pergantian tahun puasanya, pekerjaannya sama tapi keadaannya beda. Kerjaannya sama, puasa nahan lapar nahan haus, keadaan kita beda ya. Nggak ada yang sama, jangan sesetahun Pak. Subuh kemarin sama subuh sekarang beda. Kalau kemarin rada-rada ngantuk tuh kan, karena kemarin nggak tidur malamnya, sekarang segera dikit tuh, itu aja udah beda dalam sehari. Makanya kenapa kita diulang-ulang setiap ibadah? Karena memang antara waktu dengan waktu yang satu dengan waktu yang lain itu berbeda. Wasairul hari, orang tua yang jongkok. Siapa orang tua yang jongkok? Yang pikun. Siapa orang yang pikun? Yang pelupa. Kopiahnya dipakai dicari-cari. Tanya diri, tanya anak, kopiahnya dipakai. Kacamata dipakai, mana ya kacamata? Padahal lagi itu namanya pikun gitu. Ini kalau orang pikun begini, sahur malam jam 3:30, ntar kira-kira jam 9 dia ke dapur lagi makan, udah jangan kata papa ya. Kalau ada orang sahur bareng nih, siapa kayak orang tua makan, pakai naik motor, pakai velg keluar terjang kata papa, biarin dipikun, nggak begitu. Pikun, jadi Ramadan ini banyak orang pikun. Dari rumah puasa di tengah jalan dia minum, jangan kata apa-apa, biarin dipikun kali itu ya. Bapak saudara, orang yang model begini, orang tua yang jongkok ini inajaza, apabila dia lemah anisaumi dari berpuasa yuktiru, maka dia boleh tidak puasa ya. Jangan kasih puasa, udah jangan kasih puasa udah. Memang terjadi sahur di tujuh dia nyari teh manis, jangan apa main kasih. Ini termasuk orang tua yang apa itu? Orang tua yang ikut. Nggak perlu nunggu 70 Pak Dinasir. Nggak nunggu 70, 42 udah banyak yang ikut. Pak dulu orang stroke itu umurnya di atas 50. Sekarang ini 20 banyak yang stroke. Ya. 20 tahun sekarang orang banyak penyakit yang orang ini
Yang dulu itu yang ngidap penyakit ini adalah orang-orang yang umurnya di atas 50 stroke. Tapi sekarang kalau dulu ya orangnya tua-tua, sekarang muda-muda 20 tahun kena stroke, 21 kena stroke. Masya Allah, ini perkembangan ya, perkembangan keadaan. Faktor makanan, bisa jadi faktor makanan yang menjadikan orang seperti pikun. Masya Allah, Bapak Saudara, jadi orang tua yang pikun itu apabila dia tidak mampu atau lemah dari berpuasa, yuk suruh buka aja, kasih makan aja, suruh minum. Cuman dia itu harus mengganti puasanya itu dengan membayar mutu, gitu, bayar mutu. Kalau gitu udah tua, pikun, pakai ke masjid lagi, makan apa biarin juga, jangan domeli. Tadi kulihat rumah makan laki-laki, ini tadi makan di warteg, jangan kata apa-apa, biarin dibuka di musola, itu bareng-bareng, ngapa? Ya, sekarang kan modelnya begitu ya, penyakit itu tidak harus tua. Wayut ibu, kemudian dia makan, boleh makan, boleh minum, kemudian dia harus mengganti puasanya itu dengan membayar fidyah atau membayar mud. Satu nih, lanjutan ya, kemarin. Kalau kemarin kan kalau kemarin orang meninggal, yang kedua sekarang orang syekhul alim. Yang ketiga wal hamil. Orang yang hamil, meten. Pak Kisah tahu kalau meten enggak? Wal hamil wong kang meten. Orang yang hamil. Kalau orang kampung, orang yang gunting. Wal murdi'u, orang yang menyusui. Ya, kalau kata menyusui, jangan nengok sinis itu wal murdi'u. Pakai orang yang menyusui, orang perempuan yang menyusui. Siapa yang menyusui? Anaknya. Pertama. Yang kedua, bapak. Ini yang dimaksud wal murdi'u adalah ibu yang menyusui kepada bayinya yang belum sampai 2 tahun. Jadi kalau ibu ini punya anak 1,5 tahun, boleh masih disusui juga. Ya, 2 tahun. Haulaini kamilaini. Al-Quran menyebut dengan 2 tahun. Kalau udah 2 tahun itu sapi. Ya, kalau udah 2 tahun sapi. Siapa itu? Anaknya. Bapaknya jangan. Gitu. Sedoma yang disapi anaknya. Yang mengira dia yang disapi anak. Bapaknya jangan disapi. Daripada nyari susu yang lain, mendingan biarin aja. Enggak apa-apa. Ya. Jadi ada orang ibu-ibu yang hamil dan menyusui, kemudian dia ini boleh tidak puasa. Wal hamil wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada'u. Wanita-wanita yang menyusui, wanita-wanita yang hamil, apabila dia khawatir, takut sama keadaan badannya, sama keadaan fisiknya, takut nanti dia menjadi penyakit atau apa-apa, maka boleh dia tidak puasa. Ya, hanya saja wa alaihima al-qada'u. Ibu-ibu kalau tidak puasa karena khawatir sebab dia menyusui atau dia hamil, seorang yang sebab menyusui atau hamil dan khawatir terhadap dirinya, dia hanya membayar kodok saja. Nanti besok nih panitia zakat nih, tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu pernah ditolak di Anur. Ada ibu-ibu bawa beras 1 karung. Apa katanya? Saya buat bayar puasa. Bilang buat bayar puasa. Puasanya wajib dikodok. Kalau memang dia khawatir terhadap anaknya, baru bayar beras. Makanya disebut dengan mudi. Seulang lagi. Kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, hanya
dirinya saja dia hanya wajib kodok, tidak perlu bayar beras. Ini baik-baik nih besok. Apa di tingkat RT, apa di musola, apa di masjid, kalau ada ibu-ibu atau siapa saja masih beras untuk bayar puasa, tolak. Tetap wajib bayar kodok. Lah kalau yang bayar beras bagaimana? Kalau yang beras itu wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada'u wal kafarah. Kalau ada seorang ibu yang hamil atau menyusui, khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya, maka dia itu boleh tidak puasa, aftarata boleh berbuka, wa alaihima, kemudian dia itu harus memberi puasanya wajib, kemudian dia juga bayar bayar fidyah. Kafarat namanya. Kafarat itu denda. Ini seulangi lagi. Apabila ada seorang perempuan kemudian dia hamil atau dia menyusui, maka wajib baginya bayar hutang puasa saja. Takut sama dirinya, khawatir sama dirinya sebab dia menyusui atau dia hamil, takut nanti penyakitan, maka dia hanya wajib bayar bayar puasa saja. Tapi kalau ada orang yang hamil atau orang yang menyusui, kemudian dia ini takut terhadap anaknya, kalau dia hamil anaknya jadi nggak sempurna, kalau hamil ini anaknya kalau disusuin kagak jadi kurus, itu jadi ceking, ya kan begini Pak. Kalau ibu itu menyusui, ya seorang perempuan menyusui, terutama baru hamil, baru melahirkan, itu ada yang disebut dengan ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusif itu ASI yang istimewa, jadi ASI super istimewa. Dia nggak perlu tambahan vitamin apa-apa. Itu namanya ASI eksklusif. Berapa lama? 40 hari. Semasa ibunya nipas. Ya, itu air susunya juga beda. Air susu orang yang eksklusif baru lahir sampai 40 tahun, itu air susunya beda. Beda apanya? Beda dari warnanya aja sudah beda. Kekentalan air susunya aja beda. Mau buktiin dari orang yang lihat kira-kira air susunya itu lebih kental. Makanya Pak kalau bikin susu di rumah itu biar kental, jangan kayak air mata yang encer banget, biar kental. Sebab apa? Itu lebih banyak protein dan vitamin. Jelas ya? Jadi orang ketika dia masa eksklusif 40 hari, begitu lahir 40 hari itu ada masa ASI eksklusif. Air susunya lebih bagus, vitaminnya lebih banyak, proteinnya lebih banyak. Anaknya kalau dikasih itu nggak perlu lagi pakai susu tambahan, nggak perlu lagi ditambahin. Lebih biasanya itu lebih air susu. Kenapa 40 hari lebih? Dikemanain? Terserah, mau dibuang. Biasanya Pak ini kalau ada orang baru lahir itu kan dibuang dulu. Ini dibuang dulu maksudnya jangan sampai kalau kata kita ini susu semalam ya kalau kata kita. Padahal itu justru yang sangat manjur di situ. Mau buktiin Pak, orang yang punya penyakit hernia itu obatnya itu air susu. Ambil, kasih orang yang penyakit hernia, kondor hernia itu kondor, kasih minum campur madu. Itu kalau kata kita manjur banget. Saya ada berapa orang saya kasih tahu hernia, tapi belum sampai turun banget. Ya, belum sampai turun, penyengser ya. Itu kalau angka nyengser operasi ya, atau biasanya nggak dioperasi cuma diurut, habis diurut ke atasin diikat. Itu hernia, itu orang yang sudah parah. Itu biasanya hernia itu orang mati. Padahal kalau dia baru kena hernia, obatnya adalah air susu. Pokoknya jangan ini apa dong, gue kena hernia, masa itu udah kagak ada asinya, udah itu cuma ngempeng doang.
Jadi orang yang sudah mulai kena penyakit itu di antara hernia itu obatnya adalah dengan ASI. ASI yang eksklusif, pakai madu 2 kali aja minum, lebih baik. Nah, jawab siapa yang kita minta? Kita jadi saudara susu? Enggak, laki-laki. Nggak bisa, saudara susu itu kan bayi yang ikut menyusui orang bayi lain yang ikut menyusui, itu namanya ada saudara satu susuan itu. Ada bayi yang menyusui kepada seorang ibu, ya orang lain yang maksudnya bayi lain ikut nyusu, bayi lain ikut nyusu kepada yang baru saja ibu ini sedang ikut nyusu lah, ikut telan sampai 3 kali dia nelen. Itu nanti dengan bayi yang tadi dengan ibunya, bayi kandungnya dengan orang lain bisa jadi saudara susu namanya, ya, disebut dengan akhun rodoh, saudara susuan. Rasulullah punya saudara susu, ya. Nabi Muhammad SAW punya saudara susu. Ini almarhum Buya, ya. Buya ini ingat Buya itu, ya, orang tua itu punya saudara susu, udah almarhum, namanya Nek Pak. Dulu kalau nggak salah masih punyanya Ustadz Abdurrahman Akib. Dulu di lain itu namanya ada saudara susu dengan Buya. Karena waktu dia masih kecil, almarhum orang tua nih, almarhum masih kecil, kemudian almarhumah Nek Pak itu pernah itu cerita orang-orang dulu, ini saudara susu karena pernah nyusu bareng. Ya makanya kalau bapak-bapak ikut nyusu sama anaknya nggak jadi saudara susu, Pak. Kenapa emang? Karena usianya udah laki-laki, nggak jadi saudara susu. Bapak minum air susu tadi untuk obat, minum 2 kali atau 3 kali, jadi bukan jadi saudara susu, karena saudara susu itu ada ukurannya. Ya, anak itu belum balik, masih kecil. Ya, kalau udah balik laki-laki, nah bukan saudara susu lagi. Bapak saudara hadirin jelas ya. Jadi kalau ada orang perempuan yang hamil atau dia menyusui, kemudian dia khawatir terhadap dirinya saja, dia hanya bayar puasa atau utang puasa, kodok puasa saja. Tapi kalau ada orang yang khawatir, ya, khawatir terhadap dirinya, terhadap bayinya, ya, atau anaknya ini ke dalam kandungan, maka dia wajib bayar kodok puasa, kemudian dia kena kafarat. Ya, apa kafarat itu adalah denda. Wal kafaratu an kulli yaumin muddun, 1 hari 1 mud. Jelas ya? Jelas. Jadi nanti kalau panitia zakat di mana saja ketika ada orang bawa beras bayar untuk istrinya atau saudaranya yang sedang menyusui, kemudian atau tidak puasa, tanya ini buat siapa? Kalau dia bilang buat bayar puasa, jangan diterima. Ya, saya pernah nolak dulu, emang harus pedes. Emang siapa yang menggantiin puasanya? Puasa itu nggak bisa dikodoin sama anak, orang lain nggak bisa. Tapi kalau bayar mudnya boleh, bayar utang orang puasa boleh. Tapi ngapain puasa? Saya puasa buat orang tua, saya buat orang lain nggak bisa. Tapi kalau mengganti dengan mud, boleh, ya. Jelas ya Pak ya. Jadi ini barangkali yang sering terjadi di masyarakat kita, terutama kalau sudah memasuki bulan puasa. Nah, cukup ya. Nggak ada nanya ya, cukup. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, ini saja kajian kita pada hari ini, yaitu tentang orang-orang yang boleh tidak puasa wajib qada. Ya. Kemudian ada seorang ibu yang hamil atau menyusui, dia wajib bayar puasanya. Kemudian kalau dia khawatir terhadap anaknya, puasanya juga wajib. Kemudian dia bayar kafarat. Ya, kafarat itu denda. Khawatir terhadap anaknya. Sehari 1 umud. 1 hari 1 umud kalau 1 bulan sama dengan 25 liter. Lebih boleh. 30 liter aja nggak apa-apa. Ya. Sekarung gede yang 50 kilo nggak apa-apa. Orang bayar zakat ketentuannya 2,5 kilo.
2,5 kg atau 3,5 liter. Tapi ada orang bayar 5 kilo, boleh nggak? Boleh. Ini Pak, saya bayar 1 karung. Jubah panitia, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kurang. 2 kilo buat bayar zakat. Kalau ukurannya kurang berarti sah apa tidak? Tidak sah. Bayar zakat 3 liter. 3 liter atau 2 kilo. Padahal kan ketentuannya 2,5 kg atau 3 liter setengah. Bayar cuma 1 liter, nggak sah. Ya, Bapak Saudara hadirin, nanti kita kaji berhubungan dengan masalah nanti ya. Insya Allah hari apa nanti ketemu lagi kita kaji tentang yang berhubungan dengan puasa. Mari Bapak-bapak Ibu-ibu kita akhiri dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita minta Al-Fatihah itu adalah apa yang kita niati. Nah, Al-Fatihah 5 kuri alahu. Niat untuk sehat, Fatihah. Niat untuk segala urusan, Fatihah. Niat supaya kita ini sehat, Al-Fatihah. Fatihah segala macam apa yang kita niati ya. Termasuk Fatihah kita niatkan buat apa itu orang tua kita yang meninggal, yang sudah meninggal, kita doakan dengan Al-Fatihah. Para almarhumin, orang-orang tua kita mendapatkan ampunan, kuburannya dijadikan apa itu taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'ani ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa 'afina wa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma taqabbal minna innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wa fiha subhanakallah wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.